Hi guys, welcome back to Hani Sapitri Official. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan yang kemarin. Kemarin kan saya udah menjelaskan, udah terbagi dua part ya, yang part pertama sama part kedua. Terus juga kemarin saya udah menjelaskan bagaimana proses awal dari saya mulai belajar bahasa Inggris sampai bisa seperti sekarang. Terus selanjutnya saya juga di sini mau berterima kasih sama orang-orang yang emang udah support gitu saya dari awal buat belajar bahasa Inggris. Kemarin sampai Dr. Jimmy ya. Terus ada lagi satu orang yang memang dia itu basically native speaker ya. Dia seorang guru, dia ngajar bahasa Inggris di Shenzhen, China. Namanya Andrew. Oh, thank you Mr. Andrew. Dia aslinya dari California, cuma dia working in Shenzhen. Dia sering banget visit waktu saya stay di Hong Kong. Dia sering banget pulang pergi kayak gitu tuh. Kadang-kadang ya buat sharing aja sih, sharing bahasa apa kayak gitu loh. Lumayan close lah, lumayan deket. Terus juga dia lumayan open orangnya ya, friendly lah sama kita yang benar-benar pengen belajar kayak gitu loh. Dia juga nggak sungkan untuk ngajarin kita ya kalau kita emang benar-benar pengen gitu buat belajar gitu loh. Dari dia juga saya banyak belajar bahasa Inggris karena kita kan di Hong Kong nggak semuanya orang Chinese gitu ya, jadi mix, ada yang dari Western, ada yang memang dari Chinese asli, ada yang memang Hong Kong people-nya, terus ada juga yang mereka itu pekerja di situ gitu loh. Jadi emang bener-bener logatnya itu ya mixing gitu loh. Banyak banget yang memang dari setiap negara itu logatnya beda-beda gitu loh, make bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya udah belajar bahasa Inggris dalam logat apa aja gitu, udah dalam logat Indonesia pasti ya, karena saya orang Indonesia aslinya. Terus juga sama orang Singapura, sama orang UK. Sebenarnya sih asli Hong Kong, cuma dia itu sempat study di UK gitu ya. Jadi dia bahasa Inggrisnya lebih prefer ke bahasa Inggris UK kayak gitu loh. Terus sama yang dari Amerika sama Andrew itu tadi, kalau yang UK sama Mr. Daniel, dia juga orangnya baik banget. Dia sampai bela-belain sering loh pulang pergi ke rumah sakit ya. Waktu itu kan dulu gue pernah dirawat tuh hampir 2 minggu lah. Lumayan parah. Dia juga terus ya, dia seorang tabib, dia juga tabib kayak gitu. Kalau orang Chinese ada pengobatan tradisional kayak gitu lah ya, tapi sebenarnya bukan basically dia cuma sekedar tabib sih. Dia juga kerja di government, cuma dia emang hobi gitu loh sama dunia kesehatan. Jadi dia itu sampai bela-belain yang namanya kayak ngeracik obat kayak gitu, obat-obat tradisional gitu saat saya sakit. Oke lah, dia orangnya baik banget, sumpah. Supportnya dia bukan cuma sekedar sama saya gitu, tapi bener-bener sama keluarga juga. Pokoknya thank you lah, thanks a lot for Mr. Daniel. That's always supporting me there. That's always he's always do everything for me there, and he's also teaching more in English because his English is really good. So I learned more also from him, and then all the people there is really good to me. That's why I just so easily to learn more English because I like them and I like the English, and it's just going easily. If you like it, then it will be easily. Jadi kalau kalian itu pengen belajar ya emang harus suka dulu gitu loh. Jadi intinya yang pertama, dari awal kan saya udah menjelaskan kalau kalian belajar bahasa Inggris itu yang paling utama itu yang penting kalian suka. Kalau udah kalian suka, gimana pun juga bakalan mudah gitu loh. Yang namanya kita udah tertarik nih sama sesuatu, jadi kita tuh akan lebih mudah gitu untuk menggapainya kayak gitu maksudnya. Terus jadi buat kalian yang emang bener-bener pengen belajar bahasa Inggris, kemarin saya udah jelaskan 20 menit ya, cuma 20 menit per hari kalian itu bakalan bisa dengan cepat belajar bahasa Inggris.
Jadi yang pertama itu 5 menit untuk mendengarkan mau story, mau film, mau musik, apa aja lah yang kalian suka. Terus yang kedua, kalian juga untuk reading, membaca kayak gitu. Terus kalian juga ya kalau bisa conversation, apa sih, percakapan. Kalian juga harus bercakap, gak usah kalau misalnya malu kalian harus bercakap sama siapa, saya mau malu, orang saya juga belum belajar, belum bisa nih ngomongnya kayak gitu kan, pasti pertama gitu ya. Saya juga sama, gak semua orang itu bisa langsung kayak gitu loh, enggak, saya juga sama, karena awalnya saya juga gak bisa. Jadi untuk yang kalau memang masih malu gitu buat ngobrol sama orang lain, kalian ngobrol aja sama cermin, ngobrol aja sendiri gitu loh. Saya lagi kayak gini, saya lagi kayak gini, saya lagi kayak gini, tapi dalam bahasa Inggris. Itu caranya. Nggak apa-apa, yang penting kalian udah sering ngobrol, udah sering ngomong, nggak apa-apa bilangin juga, ini kenapa sih, sejak kapan dia ngomong sendiri sama cermin. Emang agak-agak sih, tapi ya kalau mereka tahu kita lagi belajar, mereka juga bakal ngerti gitu loh. Gitu sih tipsnya. Terus itu kan berarti udah yang ketiga ya. Yang terakhirnya kalian juga harus, kalau emang kalian udah pede gitu ya, udah pede buat ngobrol sama orang lain, kalian bisa ngobrol sama orang lain gitu loh. Nanti kalian bisa menuliskan juga kayak semacam wish, harapan-harapan kalian itu. Jadi kalian bisa menulis harapan kalian itu dalam bahasa Inggris. Saya itu harapannya suatu saat akan begini, saya itu harapannya suatu saat pengen beli ini, suatu saat pengen punya ini, kayak gitulah pokoknya. Harapan-harapan kalian itu bisa kalian tulis dalam bahasa Inggris, terus kalian ucapin gitu loh. Itu bisa kayak semacam motivasi sendiri buat kalian. Jadi kalau kalian emang bener-bener pengen belajar cuma 20 menit, caranya seperti itu. Yang paling mudah ya, pertama kalian harus mendengarkan, kemudian juga kalian membaca, baru kemudian kalian itu speaking, ngomong, terus kalian emang harus berani untuk berbicara dengan orang lain gitu. Thank you guys, see you on my next video, bye. Oh iya, ada satu hal lagi yang tadi kalian tanyakan, berapa lama nih kira-kira gitu biar bisa bahasa Inggris. Kalau cuma sekedar kalian itu pengen bisa ngomong kayak gitu, 1 bulan juga cukup. 1 bulan ya, yang penting semangat, kalian itu pasti bisa. Kalau ada yang pengen tanya-tanya lebih detail, kalian juga bisa bisa langsung DM, bisa WA juga, bisa komen, bisa apa lagi, pokoknya semua akun sosmed saya itu terbuka untuk kalian yang emang bener pengen belajar gitu loh. So buat kalian yang bener-bener pengen belajar, akun gue terbuka lebar untuk siapapun ya, tanpa biaya, tanpa apapun. Pokoknya kita di sini intinya cuma mau sharing, mau berbagi apa yang gue bisa, apa yang saya udah dapatkan, saya juga pengen bagi-bagi sama kalian kayak gitu loh. Berbagi itu bukan cuma sekedar materi ya, tapi pengalaman, ilmu kayak gitu-gitu juga layak untuk dibagikan gitu loh. Kalau emang kalian itu bener-bener pengen belajar, kalau kalian itu bener-bener pengen bisa, pasti bisa, yakin. Intinya kayak gitu sih. Oke guys, thank you for you watching. Makasih buat kalian semua yang udah support, makasih buat semua kalian yang udah nonton. Kali ini khusus ya bahasa Indo, karena kemarin itu semuanya hampir bahasa Inggris, banyak juga yang bingung mungkin. Terus juga ya makasih buat kalian semua deh pokoknya. Kalau kalian suka video saya, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube saya @Hanisa Fitri Junaidi Karim. Terus juga kalian bisa komen di bawahnya atau like, juga bisa share sama siapapun yang mungkin ini bakalan berguna gitu, bisa memotivasi kalian untuk belajar. Thank you guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye.